Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasya Fadila Nasyim dengan NPM 22180111144. Saya dari Program Studi Pendidikan Kedokteran Universitas Lampung, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Oke, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas ada dua isi. Yang pertama ada pengertian dan nilai-nilai Pancasila, dan yang kedua ada Pancasila sebagai dasar negara. Boleh di next. Oke. Nah, jadi Pancasila sendiri itu secara etimologi dalam bahasa Sanskerta, Pancasila berasal dari kata panca dan juga sila. Panca artinya lima, sila artinya batu sendi atau dasar. Kata sila bisa juga berasal dari kata susila yang berarti tingkah laku yang baik. Jadi secara kebahasaan dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat berarti lima dasar atau dapat juga berarti lima tingkah laku yang baik. Pancasila merupakan satu ideologi yang dibentuk sedemikian rupa untuk menjadi nilai-nilai dasar yang tak terbantahkan dan harus nyata wujudnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai dasar tersebut ini meliputi yang pertama ada nilai ketuhanan. Nah, nilai ketuhanan ini diambil dari sila pertama, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya nilai ketuhanan ini diambil dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dan nilai-nilai dasar itu mengandung nilai ketuhanan yang meliputi seperti meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, terus bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, terus juga saling menghormati dan mentoleransi antar pemeluk agama yang berbeda-beda, dan juga menjaga kebebasan bersama menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, ada nilai kemanusiaan, dan nilai kemanusiaan ini diambil dari sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai kemanusiaan, yakni bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan juga martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajat, hak, dan kewajiban tanpa membeda-bedakan berdasarkan agama, suku, ras, atau keturunannya. Nah, ada juga contoh penerapan nilai kemanusiaan Pancasila, yaitu ada mengakui adanya harkat dan martabat manusia, mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan Tuhan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berlaku adil terhadap sesama manusia, dan juga tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Selanjutnya ada nilai persatuan. Nilai persatuan ini diambil dari sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, dan ini adalah suatu bentuk kebulatan utuh dari berbagai aspek kehidupan, baik dari ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang terwujud dalam satu wadah bernama Indonesia. Nilai kesatuan dalam sila ketiga Pancasila itu dapat diwujudkan sehari-hari lewat sikap dan perilaku seperti menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa, menumbuhkan rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, dan juga mengakui keberagaman suku dan budaya, serta mendorongnya ke arah persatuan dan kesatuan. Selanjutnya nilai keempat itu adalah nilai kerakyatan yang juga diambil dari dari Pancasila keempat, dan nilai ini adalah nilai kerakyatan dengan maksudnya dengan manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban sama sebagai warga masyarakat dan juga warga negara. Berikut ada sedikit penerapan nilai kerakyatan dalam Pancasila. Yang pertama itu mengakui kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Yang kedua mengakui manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warga negara punya kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Selanjutnya ada bermusyawarah untuk mencapai mufakat untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dengan diliputi semangat kekeluargaan. Selanjutnya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang terakhir mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Selanjutnya nilai yang terakhir itu ada nilai keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan NKRI sebagai negara hukum. Untuk mencapainya, nilai keadilan pada sila kelima Pancasila itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu yang pertama ada berlaku adil pada semua orang, sesuai hak dan kewajibannya, selanjutnya merawat keseimbangan hak dan kewajiban diri sendiri, menghormati hak-hak orang lain, memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan secara adil, mengembangkan perbuatan-perbuatan terpuji yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan juga gotong royong, mendukung kemanusiaan dan pembangunan bangsa, baik material maupun spiritual.
Oke, dan selanjutnya setelah membahas tentang nilai-nilai Pancasila, tentunya sekarang kita bisa langsung membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebenarnya apa sih dasar negara itu? Jadi dasar negara adalah suatu landasan kehidupan bagi sebuah negara dan dan menjadi tonggak berdirinya sebuah negara. Jadi ibaratnya tuh dasar negara ini tuh kayak bangunan yang memerlukan fondasi untuk si bangunan itu biar bisa dia berdiri kokoh gitu. Nah, sejak tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila sendiri ini dia udah ditetapin menjadi Dasar Negara Indonesia sebagaimana yang udah tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan, dan rakyat. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Dan selanjutnya ada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu, yang pertama ada sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang kedua meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, yang keempat menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kelima mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Nah, di sini saya ada sedikit contoh kasus. Contoh kasus yang saya bawa itu ada pengeboman Surabaya 2018 yang merupakan rangkaian peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat di Surabaya dan Sidoarjo yang dilatar belakangi oleh paham radikalisme. Jawa ya peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 sampai 14 Mei 2018. Tiga tempat diantaranya itu tempat ibadah di Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI di Ponorogo, dan juga Gereja GPPS Jemaat Sawahan. Peristiwa ini mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. Nah, dari skenario tadi atau dari contoh kasus tadi dapat dilihat bahwa contoh kasus tadi itu merupakan kasus yang memiliki penyimpangan dalam beberapa sila dalam Pancasila, terutama sila pertama dan juga sila kedua. Untuk solusinya itu dapat dengan memperkenalkan ilmu pengetahuan. Hal ini bukan hanya sebatas ilmu umum saja, namun juga ilmu agama yang merupakan pondasi penting terkait perilaku, sikap, dan juga keyakinan kepada Tuhan. Kedua ilmu ini harus diperkenalkan secara baik dan juga benar, dalam artian haruslah seimbang antara ilmu umum dan juga ilmu agama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.